Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lebah Studio. Bagi mereka yang sentiasa memberi sokongan kepada channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat di samping insan yang tersayang. Dan bagi mereka yang baru melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang, welcome to my channel, selamat bergabung di channel ini, dan semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat di samping insan yang tersayang. Pada kali ini Lebah Studio tertarik dengan satu posting video yang diposting di channel Prajurit Tangguh, dan video ini bertajuk Cina Malaysia terkejut dengan kekuatan TNI. Terkejut guys. Jadi saya belum lagi melihat video ini. Kita sama-sama lihat video ini. Sama ada video ini betul-betul mengejutkan ataupun tidak guys. Ayo guys, kita sama-sama saksikan video ini guys. 3, 2, 1, go. Oh, intro video ini diawali dengan memamerkan kekuatan senjata guys. Wow, ini mulai tahun 2020 ini Angkatan Laut Indonesia menjadi salah satu poros pertahanan bangsa. Untuk itu sistem penjagaan terus ditingkatkan, tak terkecuali di Natuna. oh, semakin lama semakin Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. guys. TNI, sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa, mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Maka dari itu, supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Oke. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force Pulau (MEF) Natuna, alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Wow. Makin kuat Alat nih, utama guys. sistem senjata, alutsista, yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut China Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parhim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Diperkuat dia punya. Belum selesai Askar sampai nih, di guys. situ, rencananya Di di laut Natuna dan di juga darat akan ditempatkan dan di 1 udara. skadron pesawat tempur untuk Wow, melakukan hebat, operasi luar biasa. patroli udara berkemampuan Maritime Strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16CD Block 52ID dan Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU. Merasa masih kurang, tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Pashas serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL dan AU saat melakukan upacara di Natuna. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman, stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon, gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia.
Memang senjatanya memang Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul sangat terdepan kuat. TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. ini Salah bukan satunya alang-alang ini. ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa membelah negara mereka menjadi dua bagian. Wow, luar biasa guys. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya, tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Memang canggih nih guys. Semakin lama semakin meningkat kemampuan askar TNI guys. Mereka memperkukuhkan kekuatan kemampuan di laut, di darat dan juga di udara. Wah, memang ini belanja yang cukup besar. Tapi pelaburan yang pada saya tidak merugikan negara. Pulau Natuna, sumber kekuatan tentara laut. Saya pun terkejut guys di sini. Memang betul-betul video ini bikin terkejut. Kemampuannya semakin luar biasa. Wow. Jet. Oke guys, demikianlah video daripada pejuang tangguh yang bertajuk Cina Malaysia tiba-tiba terkejut setelah mengetahui kekuatan TNI. Wow. Kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam video ini, memang jelas kelihatan dan jelas terbukti
Indonesia lebih mengutamakan kepada kekuatan ketenteraannya, dan ini menggambarkan bahwa mereka sangat prihatin kepada kekuatan dan juga memelihara hak asasi masyarakat Indonesia. Dalam masa yang sama, apabila mereka memperkuatkan lagi kekuatan tentera mereka, secara otomatis negara-negara yang berada di sekitarnya memang akan terkejut, guys. Betul, memang terkejut. Saya sendiri pun terkejut melihat video ini. Oke guys, sekian dari Lebah Studio. Jangan lupa sokong dengan cara Anda menekan tombol lonceng dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.